Pemirsa Hope Channel, kita bertemu lagi pada episode yang ke-35 pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Kamu Bisa adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ISI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awan of Aten. Malam ini topik kita adalah budidaya cabai rawit, atau di beberapa daerah dikenal dengan nama lain, cengek, cabai rawit, dan beberapa nama yang lain. Narasumber praktisi kita pada malam ini adalah Bapak Jamal Marbun. Beliau adalah seorang koordinator pemberdayaan ekonomi umat di daerah Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Selamat malam Pak Jamal. Malam pemirsa, selamat malam Bapak Siboro. Apakah Pak Jamal sudah tersambung? Selamat malam Pak Jamal. Ya, selamat malam Bapak Siboro. Baik. Selamat malam. Baik, terima kasih. Apa kabar dari Jawa Barat? Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Baik, baik. Dan seperti biasa, kita akan ditemani narasumber ahli kita, 3 orang narasumber ahli. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, MS, Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya. Selamat malam, Prof. Daniel. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam, Pak Siboro. Selamat malam semuanya. Apa kabar dari Palembang? Baik? Sudah mulai panas. Sudah mulai panas ya, hujan sudah mulai berkurang ya. Baik, tanaman perlu air sekarang. Baik ya, narasumber kedua kita adalah Dr. Insinyur Zakarias Hukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Siboro, selamat malam para pemirsa, bahkan para narasumber, selamat malam. Baik, salam sehat Pak Dr. Hukom ya. Baik. Dan baik, narasumber ketiga kita adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam pemirsa. Iya. Mohon maaf ya Dr. Johana, agak malam di Indonesia Timur. Ini jam 10 malam ya di Ambon ya. Ya, tidak mengapa Pak. Oke, baik, tidak apa-apa ya. Baik. Malam ini kita akan membahas budidaya cabai rawit. Sebelum kita akan bahas dan diskusi dengan narasumber kita, baik narasumber praktisi maupun narasumber ahli, kita lihat dulu video aktivitas di Jawa Barat. Baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Jamal, saya ingin tanya Prof. Daniel dulu nih, ya, supaya kita tahu kenapa kita harus melakukan budidaya cabai rawit. Prof. Daniel, kira-kira apa kira-kira yang menarik dari budidaya cabai rawit ini dari sisi ekonomis? Baik, terima kasih. Jadi cabai rawit ini merupakan salah satu bumbu makanan ya yang
rasanya hampir di seluruh Indonesia memerlukan cabai, dan cabai rawit atau cengek bahasa Sunda atau lado padi ya di bahasa Minang, ini adalah cabai yang relatif lebih pedas ya, relatif lebih pedas dan berasal dari Amerika Tengah dan Selatan ya, yang dibawa oleh Portugis ke Indonesia. Nah, cabai rawit ataupun cabai yang lainnya ini merupakan salah satu produk primadona. Beberapa hari atau 1 minggu belakangan ini kalau kita perhatikan di media, harga cabai rawit mengalahkan harga daging, 140.000 bahkan ada 150.000 di pasar induk Kramat Jati Jakarta. Jadi tentu di daerah lebih murah tapi harganya cukup baik. Tetapi kalau kita perhatikan juga harga cabai khususnya cabai rawit ini sering mengikuti alur roller coaster, dan ini yang akan kita bicarakan bagaimana dia tidak roller coaster. Pada malam ini dari harga 140.000 bisa turun menjadi 30.000 dalam beberapa minggu. Jadi kita dalam budidaya cabai rawit kita juga mesti memperhatikan aspek ekonomi, jangan nanti petani setelah menanam akhirnya dihargai murah, tidak cukup untuk menutup modal budidayanya. Makasih Prof. Daniel atas penjelasannya. Jadi memang kelihatannya potensi ekonomisnya sangat tinggi ya, Prof. Daniel ya. Iya, tinggi sekali. Iya, apalagi menjelang bulan puasa Lebaran ya. Ini mungkin kenapa sekarang harganya cukup tinggi ya, bahkan lebih tinggi dari harga daging sapi ya. Iya. Ya. Dari sisi konsumen kira-kira ini seperti apa, Prof. Daniel? Kebutuhannya ada terus ya, orang Indonesia demen sesuatu yang pedas dan memiliki cita rasa ya. Ya, jadi bahkan untuk Indonesia ini cabai ini merupakan sudah satu kebutuhan pokok. Bahkan sekarang sudah ada standarnya skala kepedasan dari 1 sampai 10. Ya, jadi cabai rawit merupakan salah satu bumbu atau bahan baku untuk menentukan tingkat kepedasan ini ya, yang kita kenal dengan nama capsaicin, bahan aktifnya capsaicin yang menentukan derajat kepedasan. Merupakan ya boleh dikatakan hampir tiap rumah memerlukan cabai, walaupun tidak setiap rumah. Di rumah saya tidak banyak makan cabai, tapi di tetangga di mana-mana selalu orang ingin makan cabai. Iya, baik. Jadi di banyak daerah memang tanpa cabai ya tidak terasa makanan ya. Baik, ada beberapa varietas unggul cabai rawit yang kita lihat di literatur ya. Ada varietas Nirmala, itu warna dasarnya kuning waktu muda kemudian jadi merah. Kemudian ada varietas Santika, ini warna dasarnya hijau ketika muda kemudian menjadi merah tua. Kemudian ada varietas unggul Sonar, ini hibrida katanya, tegak dengan ruas pendek, dia asal usulnya hijau gelap kemudian menjadi merah tua. Kemudian ada varietas Cakra Putih ya, putih kekuningan kemudian jadi merah ya. Ini sangat pedas katanya yang putih ini ya. Kemudian ada Cakra Hijau, ini warna dasarnya hijau dan kemudian jadi merah. Nah, saya pengen tanya Pak Jamal ini. Ya, kalau di Jawa Barat namanya cengek. Ini varietas yang mana nih? Yang warna apa? Putih, warna mudanya waktu muda masih putih, kuning atau hijau? Hijau Pak ya? Jadi warnanya seperti hijau agak kemuda-mudaan. Jadi hijau agak kemuda-mudaan. Kemudian setelah tua nanti merah ya? Tidak, itu tetap hijau. Tetap hijau ya. Jadi ini varietas yang ini cocok untuk makan tahu goreng ya. Barengan sama tahu goreng ya. Jadi varietasnya ya. Oke, di Jawa Barat dinamakan cabai cengek ya, cabai rawit cengek. Baik, mungkin Pak Jamal bisa cerita sedikit mulai dari bibitnya seperti apa pembibitan yang dilakukan? Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan mengenai lahannya itu kita buat seluas 100 tumbak. Kalau istilah di sini itu tumbak. Jadi kalau diukur itu kali 14 meter persegi, jadi 1.400 meter persegi. Jadi pada tahap pembibitan yang kita gunakan itu adalah benih amplop yang biasa kita beli di toko pertanian. Itu mereknya merek Inul. Jadi satu amplop itu berisikan 1.500
biji. Jadi kita ambil 5 amplop, jadi totalnya 7.500 biji. Lalu kalau di sini ada istilah di Sunda namanya bekongan. Bekongan itu modelnya itu dibuat di dalam daun pisang lalu itu diisi dengan pupuk kandang yang sudah dingin atau yang sudah diolah, lalu itu dicampur dengan tanah halus. Lalu setelah itu proses selanjutnya maka dimasukkan bibit itu lalu didiamkan selama 7 hari. Oke, ya. Lalu ditutupi dengan terpal karena memang tidak bisa kontak langsung dengan sinar matahari. Lalu itu ditambah juga harus disiram dengan air pagi dan sore. Lalu setelah 7 hari kemudian, karena memang rangsangan pertumbuhan itu sudah mulai ada, lalu terpal itu dibuka kembali dan itu diganti dengan waring kalau istilah di sini, atau kalau yang lebih kita kenal itu dengan jaring kecil supaya hama-hama tidak masuk, termasuk ayam ya, supaya tidak terganggu. Namun itu disiram, tetap harus disiram pagi dan sore. Jangkanya itu dilakukan selama 25 hari ke depan. Lalu setelah 25 hari ke depan, bibit itu sudah siap diangkat. Namun juga perlu saya informasikan bahwa sebelum hari ke-25, lahan itu harus sudah dikelola terlebih dahulu. Jadi ada yang bagian pembibitan dan juga ada di bagian pencangkulan lahan. Jadi untuk proses pencangkulan lahan atau pengolahan lahan itu, lahan dicangkul sebagaimana mestinya ya, seperti yang video tadi yang sudah kita lihat, itu ada bentuknya. Lalu sebelum dibuat garit, garit ini kalau di Sunda seperti parit, seperti paritnya itu, maka tanah harus terlebih dahulu dicampur dengan pupuk, yaitu pupuk kandang dan pupuk mutiara juga, supaya tanah itu bisa gembur dan baik. Setelah digarit, maka ngasek itu kalau di Sunda artinya dibolongin dengan kayu. Lalu jaraknya itu, jarak untuk ngasek itu, pembolongannya itu atau supaya bibit dimasukkan itu jaraknya 30 cm. Setelah itu lalu lubang itu disemprot hama karena bibit masih rentan terkena serangan, agar saat ditanam tidak ada hama. Bibit sudah siap untuk ditanam. Ada mulsa kita buat itu menghindari supaya tidak ada hama rumput untuk mengganggu tanaman itu. Ini Pak Jamal, Pak Jamal, ini pakai jarik itu semacam mulsa kah? Beda. Kalau mulsa itu seperti penutup tanah. Oke. Iya, jadi itu biasa dilakukan petani supaya menghemat juga biaya upah buruh, supaya tidak terlalu sibuk merawat rumput itu. Baik. Ini ditanam di daerah perbukitan atau pegunungan di Jawa Barat ya, kira-kira tingginya 100 meter 1000 meter di atas permukaan laut kah? Iya, betul. Baik, mungkin saya tanya dulu pakar budidaya tanaman kita, Pak Dr. Hukom ya. Cabai rawit atau cabai ini biasanya ditanam di ketinggian berapa, di suhu berapa, curah hujan dan pH tertentu? Boleh Pak Dr. Hukom secara umum bisa atau baiknya ditanam di daerah mana? Iya, baik Pak Siboro. Jadi untuk cabai rawit ini bisa ditanam pada dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, mulai dari ketinggian 0 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Jadi itu bisa ditanam. Nah, kemudian untuk variasi suhunya itu berkisar antara 2
sampai dengan 28 derajat Celcius. Jadi ini sudah bisa untuk dia tumbuh secara baik. Dia membutuhkan persiratan curah hujan itu dari kira-kira 1.000 sampai 3.000 mm per tahun. Tapi rata-ratanya ya sudah 1.000 sudah bagus. Tapi harus diikuti dengan proses pengairan, pemberian, karena tanaman ini sangat membutuhkan pengairan yang memang cukup. Jadi air harus cukup. Kemudian jenis tanah itu harus jenis tanah yang gembur. Jadi dengan pH sekitar netral. Tapi juga bisa dibudidayakan pada tanah-tanah yang punya pH-nya yang agak rendah, tetapi kita akan meningkatkan tingkat keasamannya dengan pemberian kapur atau dolomit, sehingga pH tanah bisa ditingkatkan mendekati normal, sehingga nanti proses penyerapan nutrisi pada akar tanaman itu lalu menjadi optimal, sehingga pertumbuhan awal itu memang harus kita kejar pertama, sehingga pertumbuhan awal itu bagus, dan nanti masuk ke tahap fase reproduktif itu tentunya siap untuk bisa mengeluarkan cabai yang memang diusahakan untuk nanti dipanen. Nah, mungkin itu yang menjadi persyaratan-persyaratan utama dari tanaman cabai. Baik, terima kasih ya Dr. Hukom yang sudah menjelaskan persyaratan-persyaratan dasar untuk berbudidaya cabai rawit, dan saya kira Pak Jamal sudah melakukannya ya. Nggak tahu Pak Jamal tahu nggak pH tanah dari tempat pertanian itu, apakah asam atau basa? Itu belum saya mengerti kalau soal itu. Ya, baik, tapi memang itu tanahnya baik, agak hilang-hilang. Baik, tadi disebutkan kira-kira untuk tanah 1.400 tadi ada benih yang dibeli ya. Apakah mungkin boleh saya tanya ke Dr. Hukom kali ya, selain benih yang dibeli, apakah kita mungkin kalau tingkat rumahan kali, apakah kita bisa buat benih dari cabai rawit, dari buah cabai rawit, Pak Hukom? Iya, jadi benih itu pada prinsipnya untuk cabai rawit ini ada benih lokal dan ada benih yang memang dibuat khusus. Ada yang disebut dengan benih hibrida. Jadi yang lokal tadi mungkin non hibrida, tapi ada yang hibrida. Kalau untuk jenis yang hibrida itu dia nanti mengalami apa yang namanya segregasi itu ya. Nah, kalau kita ngambil dia tidak bisa mempertahankan potensi hasil, dan juga mungkin ada keunggulan-keunggulan dari varietas hibrida kalau dibuat menjadi benih lalu ditanam kembali, sifat hibridanya itu hilang. Nah, tetapi kalau seandainya yang mau dijadikan benih itu biasanya benih lokal, yaitu bisa dilakukan. Jadi saya pikir begitu Pak, karena sudah secara genetik harus demikian. Baik, nah, jadi namun praktek-praktek ada juga praktek-praktek di petani di pedesaan, mereka memang sering menyiapkan cili yang sudah matang secara fisiologis, terus dipetik dan disimpan, kemudian diambil untuk disemai, kemudian ditanam sebagai bahan tanaman. Nah, tetapi ini nanti mendapatkan produktivitas yang tidak maksimal. Kalau seandainya menggunakan bibit yang sudah tersedia di toko-toko pertanian dengan label yang memang jelas, sudah ada potensi produksinya, tinggal dibudidayakan. Nah, ini betul-betul sangat efektif bagi para pebisnis. Begitu Pak. Baik, jadi memang disarankan untuk mendapatkan produktivitas yang baik, membeli benih yang sudah tersedia ya. Tapi boleh juga mendapatkan benih dari
buah atau dari buah cabai rawit, kalau ada beberapa saran itu panen ke-5 atau panen ke-6 katanya, karena bijinya sudah banyak dan siap untuk ditanam. Ada juga saran untuk supaya memastikan tadi kalau benih lokal menurut Pak Dr. Hukom ya, supaya bisa dipilih yang baik, katanya direndam ya Pak Dr. Hukom ya. Nah kemudian dilihat mana yang terapung, mana yang tenggelam. Yang terapung ini adalah yang kurang baik, katanya yang tenggelam adalah yang baik. Memang begitu Dr. Hukom? Iya. Jadi untuk salah satu seleksi benih sebelum disemai supaya itu benihnya benar-benar tumbuh dan mendapatkan presentasi bibit yang 100% nanti dipindahkan ke lapangan, lah kita harus melakukan itu seleksi dengan cara perendaman. Jadi biji-biji yang terendam itu berarti biji-biji yang bernas terisi penuh, itu adalah biji atau benih yang memang diproduksi di tingkat lapangan secara matang fisiologis. Jadi kalau nanti dia diambil untuk disemai itu dia tumbuh dengan diharapkan dengan sehat. Kemudian benih-benih yang terapung itu benih-benih yang tidak bernas atau benih-benih yang memang terkontaminasi dengan berbagai hal di lapangan, mungkin tidak matang secara fisiologis, ataukah juga mendapatkan serangan-serangan yang berupa dari hama atau penyakit baik dari dalam tanah atau udara, lalu itu menyebabkan benih itu tidak bernas, benih itu tidak baik, dan memang seringkali terjadi seperti itu. Mungkin saja harus diusahakan supaya kita mencari benih yang memang betul-betul pure, murni, dan tidak tercampur dengan benih-benih yang tidak normal seperti itu. Baik. Ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Pak Jamal, apa dilakukan seleksi bibit di tempat Bapak atau yang dibeli kemudian ditanam semua? Ya, kebetulan karena itu kita beli dari toko, kami pikir itu sudah maksimum itu bagusnya. Baik, ya jadi mungkin sudah terjamin ya produktivitasnya. Boleh diulang kembali Pak Jamal mengenai penyemaian tadi, penyemaiannya, kemudian pemindahan ke media tanam seperti apa? Ya, jadi pada saat sudah untuk diangkat, maka setelah bibit ditanam, 7 hari kemudian sudah boleh disemprot pestisida hama setidaknya 2 minggu sekali. Lalu 7 hari kemudian setelah disemprot, maka dilakukan pengecoran dengan 5 kg pupuk mutiara, lalu dicampur air 200 liter air, lalu itu diaduk hingga melarut. Lalu caranya itu disemprotkan ke bagian akarnya sebanyak 2 kali atau 2 detik lah, 2 detik semprotan. Lalu setelah berumur 3 bulan, maka pengecoran dilakukan sebanyak 4-5 kali. Antara penyemprotan dan pengecoran itu dilakukan setiap selang seminggu, tergantung kondisinya. Kondisi pertumbuhan diatur sesuai dengan dosisnya. Lalu setelah berbuah, pengecoran itu dilakukan dengan pupuk KNO. Lalu jika musim kemarau, maka tanaman perlu disiram setidaknya 1 kali 2 hari. 1 kali 2 hari, seperti itu Pak. Baik, ini tadi ada penyemprotan insektisida nih. Nanti kita tanyakan ke Dr. Johana bagaimana komentar beliau. Tapi sebelum ke sana mungkin Dr. Hukom boleh memberikan komentar terkait pemupukan tadi. Ini pengecoran ini disemprot maksudnya ya Pak Jamal ya? Ya, betul. Pupuk semprot ya. Wah, ada komentar dari Dr. Hukom mengenai pemupukan? Iya, jadi untuk pemupukan untuk tanaman cabai, nah ini kita harus perlu perhatikan bahwa tanaman cabai itu adalah tanaman yang mengalami 2 fase pertumbuhan. Jadi pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan reproduktif, masuk pada fase pembungaan sampai dengan pembentukan buah cabai
dan sampai matang. Nah, ini berarti bahwa kebutuhan nutrisi harus tercukupi untuk fase vegetatif dan masuk sampai dengan fase generatif. Kenapa sampai demikian? Karena nanti ketika tanaman tumbuh pada fase vegetatif, kebutuhan haranya cukup, tetapi kalau tidak diperhatikan pada masuk fase generatif, yaitu fase pembungaan dan nanti pembesaran buah, kalau kondisi nutrisi itu tidak cukup, nanti terjadi gejala seperti penyakit fisiologi dan bisa dalam segera itu bunga rontok, atau kalau sudah terbentuk buah-buah kecil itu akan rontok, dan kadang-kadang lalu salah interpersepsi oleh petani, disangka ini adalah penyakit yang menyerang, padahal tahu-tahu ketersediaan hara dari dalam tanah itu tidak mencukupi. Untuk masalah aplikasi pupuk yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Jamal, ya memang bisa saja, tetapi penting yang harus kita ketahui bahwa proses pemupukan tanaman apapun itu jenisnya di dalam satu area itu dengan area lain itu selalu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu kondisi tingkat kesuburan tanah pada area di mana kita bercocok tanam. Nah, kalau seandainya dipakai umpamanya pupuk, nah itu bisa saja kita bisa mengikuti rekomendasi-rekomendasi dari anjuran dari berbagai macam pihak, tetapi mungkin kurang maksimal atau tidak mencapai maksimal. Tetapi kalau kita tahu persis kondisi tanah kita itu mengandung nutrisi hara, makro, mikro, karena itu persyaratan utamanya. Hara, makro, mikro itu berapa banyak di dalam tanah, nah lalu kita bisa memberi pupuk. Berapa banyak dosisnya, sehingga dosis pupuk itu memang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ketika dia bertumbuh pada fase vegetatif cukup, lalu nanti pada masuk pada fase generatif sudah harus dia tidak tetap sama seperti fase vegetatif, ada penambahan makanan karena seperti ibu hamil. Jadi porsi makan normal, tetapi ketika mengandung dia kan harus tambah lagi porsi makan dengan kandungan nutrisi yang memang baik untuk pertumbuhan janinnya. Begitupun sama dengan stadia pertumbuhan tanaman cabai ketika beralih dari fase vegetatif ke generatif, itu harus diperhatikan kandungannya. Nah, saya ikuti tadi itu ada memang proses pemberian nutrisi itu dengan formulasi kocor atau penyemprotan. Nah, boleh-boleh saja, tetapi harus tahu ada peningkatan jumlah atau volume dari volume pemberian pada setiap fase itu, lalu kandungan nutrisinya juga kita harus memperhatikan supaya tetap tersedia mencukupi kebutuhan itu proses reproduktif itu. Saya pikir banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang sudah tersedia di macam-macam penulisan di artikel-artikel di Google, orang bisa dicek. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah dosis pupuk itu harus tepat pada setiap fase pertumbuhan. Baik. Mungkin itu yang paling penting. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi mungkin Pak Jamal masukannya adalah lihat kesuburan tanah dan lihat kebutuhan nutrisi yang diperlukan. Baik pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui call center Hope Channel atau melalui chat di YouTube Live maupun chat di Facebook Live. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi sepertiga asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka. Pola makan buah dan sayur yang rendah dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan.
dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk. Perubahan makanan yang sederhana, seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi, dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry, dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira. Baik, kita lanjut diskusi kita bersama Pak Jamal dan narasumber ahli kita, Prof. Daniel Saputra, Dr. Zakaria Sukom, dan Dr. Johanna Taribuka. Tadi Pak Jamal menyebutkan dalam pemeliharaan, 7 hari setelah bibit ditanam disemprot atau disemprot dengan insektisida ya. Ini tadi tujuannya untuk menangkal hama. Mungkin boleh ada komentar dari Dr. Johanna ini. Insektisida pertama, mungkin insektisida apa yang disemprot, Pak Jamal tahu? Ya, itu yang disemprot khusus untuk penghilang hama, untuk mencegah hama. Baik, ini baik. Mungkin ada komentar dari Dr. Johanna? Terima kasih Pak Siboro. Insektisida yang digunakan itu insektisida jenis apa Pak? Saya harus tahu. Tetapi pada tanaman cabai itu banyak sekali hama maupun penyakitnya. Sehingga jangan kita memberikan salah dosis ataupun salah jenis. Yang paling utama itu salah jenis. Kalau kita kasih fungisida ke hama, pasti tidak akan mati, malah itu menjadi hama itu menjadi kuat atau timbul hama-hama baru. Kemudian kalau kita pakai insektisida untuk menyemprot bakteri atau penyakit-penyakit lain seperti virus atau juga jamur pada tanaman cabai, itu akan tidak mempan, malah itu mungkin kalau untuk penyakit virus dia mematikan vektor virusnya, yaitu hama, tetapi kalau untuk jamur dan bakteri lain itu akan menjadi kebal terhadap pestisida yang diberikan. Untuk itu saya sarankan kurangi pemakaian pestisida sehingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan maupun keracunan terhadap manusia dan lingkungan atau mikroba-mikroba bermanfaat di dalam tanah. Memang pada dasarnya hama itu sangat banyak sekali maupun penyakit, ada beberapa penyakit, ada bakteri, ada virus, ada jamur yang menyerang tanaman, tetapi paling banyak itu hama. Tetapi misalnya saja pada hama tungau ini bisa menyebabkan juga virus pada tanaman cabai. Nah, itu bisa dilakukan secara teknis. Tanaman yang terserang parah itu sebaiknya dicabut, sedangkan yang belum parah itu dipotong pucuk-pucuknya. Nah, saya mau jelaskan sedikit, gejala tungau ini dia membuat daun keriting menggulung seperti sendok terbalik. Ya, bagian daun ini terbalik ke bawah, jadi seperti sendok terbalik. Nah, itu dia juga bisa menyebabkan penyakit virus. Nah, kalau ini biasanya itu secara teknis saja tanaman yang terserang itu kita cabut, kemudian dibakar. Sedangkan kalau belum parah, itu dipotong pucuk-pucuknya. Sisa tanaman yang terserang itu, walau pucuk maupun yang dicabut, itu biasanya kita bakar. Nah, kalau untuk penyakit, kita atur jarak saja, karena kalau kelembapan terlalu tinggi akan terserang jamur maupun bakteri. Nah, kalau untuk virus itu ada ada 2 jenis yang paling berbahaya, itu virus Gemini, itu biasanya itu disebabkan oleh sejenis kutu, ya. Nah, kalau serangannya itu cukup tinggi, tanaman menjadi kuning, kemudian dia juga akan mati. Nah,
yang paling utama bila dia terserang virus itu sebaiknya dicari benih-benih yang tahan terhadap hama. Jadi saya menyarankan jangan terlalu banyak menggunakan pestisida sintetik, tetapi sebaiknya menggunakan pestisida nabati. Ada juga pestisida hayati sekarang ya, sudah banyak digunakan. Misalnya saja kita menyemprotkan trichoderma itu ke tanaman yang terserang bakteri maupun jamur. Jadi hindari penggunaan pestisida karena pestisida itu racun, bukan obat. Kalau racun berarti sangat berbahaya kepada pengguna. Kemudian kalau kita salah dosis ataupun waktu penyemprotannya salah, itu akan menyebabkan racun untuk konsumen, baik terhadap petani itu sendiri yang mungkin belum mengerti penggunaan pestisida maupun kepada konsumen yang kita akan pasarkan ke pasar dan lain-lain. Jadi hindari penggunaan pestisida yang berlebihan. Baik, terima kasih Dr. Johanna sudah menceritakan bagaimana tentang hama dan penyakit cabai rawit. Memang secara rata-rata katanya cabai rawit ini lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Di sini ada beberapa hama hewan yang terkait dengan cabai rawit: lalat buah, kepik, ulat gerayak, ulat tanah, jangkrik, tungau, apit atau kutu daun, serta bekicot. Kalau penyakit katanya ada antraknosa, patek, keriting daun, daun kuning, rontok buah, layu, kemudian busuk cabai dan busuk kuncup. Kalau di daerah Pak Jamal, hama penyakit apa saja yang terlihat? Ada yang sering terlihat? Kalau yang di sini khususnya itu biasanya adanya penyakit sejenis kutu, lalu daunnya itu seperti terkena virus atau layu seperti itu. Itu yang sering penyakit atau baik, kutu atau daun layu ya. Ini Dokter Hukom sering mengatakan bahwa hama penyakit ini tidak perlu datang kalau nutrisinya cukup. Mungkin Dokter Hukom bisa komentar apa nutrisi tambahan yang bisa disampaikan untuk tanaman ini sehingga layu daun tidak terjadi misalnya? Ya, baik Pak Siboro. Jadi saya tambahkan tadi bahwa dibuat oleh Pak Jamal pemupukan itu 5 kilo pupuk mutiara dilarutkan dalam 12 liter air lalu dikocor pada tanaman. Nah, mestinya kan kita harus tahu berapa banyak nutrisi hara makro mikro di dalam cairan yang dibuat itu. Nah, sehingga kita bisa tahu kontribusi kebutuhan untuk tiap tanamannya berapa. Biasanya untuk para petani itu hanya cuma diperkirakan saja. Dikasih dengan takaran seperti itu. Mungkin 5 gram atau 6 gram dilarutkan dalam 1 liter, lalu dikasih, atau ya untuk kali itu cairan, atau kalau itu secara padatan kristal, ya lalu dikasih padat pada setiap tanaman seperti itu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah pupuk itu biasanya kompatibel dengan air. Jadi itu satu paket. Karena setiap pupuk yang kita kasih kepada tanaman ataupun yang sudah tersedia dalam tanah itu harus dilarutkan oleh air menjadi ion-ion di dalam larutan tanah, baru diserap oleh akar dan naik ke tubuh tanaman sesuai dengan kebutuhan. Masalah intinya adalah kalau seandainya jumlahnya dan jenisnya tidak cukup, jumlahnya oke, diberikan dalam volumenya banyak, tapi jenisnya tidak cukup, tidak pas, karena dia harus mengikuti kebutuhan hara esensial. Ada 16 jenis hara itu. Jadi ada makro yang sifatnya banyak, ada mikro yang sifatnya sedikit, tapi tidak boleh tidak ada. Karena semua ini bermanfaat untuk
proses metabolisme untuk pertumbuhan vegetatif maupun pertumbuhan generatif, pengisian sampai biji matang dengan tingkat kualitas yang optimal, ini harus dipenuhi. Jadi harus dipenuhi. Nah, biasanya kalau dibuat dalam bentuk dikasih dalam bentuk padatan gram per tanaman atau per hektar, harus diimbangi dengan kebutuhan air tanaman. Harus diberi sesuai sehingga semua pupuk padat yang diberikan itu terlarut dan siap diambil diserap oleh akar. Kalau diberikan dalam bentuk cairan, nah itu perlu karena itu tingkat pelarutannya ada dari setiap senyawa atau bahan kimia itu kan tingkat pelarutannya ada. Berapa banyak jumlah zat pupuk atau zat terlarut ini kita harus larutkan di dalam cairan. Nah itu tingkat kelarutannya berbeda-beda. Jadi kalau umpamanya nutrisi dari mutiara tadi dengan jumlah kandungan NPK itu yang kalau dipakai yang merah itu berarti yang 15 itu. Nah dilarutkan dalam 200 liter air kita larut, kita harus tahu berapakah konsentrasi, cocok enggak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Waktu diberi, dia diserap semua ataukah ada akumulasi dalam tanah. Kalau seandainya konsep yang benar untuk nutrisi N, P, K, dan lain-lain itu ada rentangnya. Seperti contoh, N dari mutiara dikasih 5 kg, dilarutkan dalam air 200 liter. Kita harus tahu berapakah konsentrasi N itu. Nah, biasanya ada range-nya yang sudah ditetapkan secara internasional. N itu berkisar paling minimal itu antara 100 sampai 1000 ppm. Rata-ratanya itu ada 500 ppm, tapi toleransi setiap tanaman itu kan berbeda-beda dalam kebutuhan N-nya. Nanti kita bisa lihat itu perkembangan tanamannya. Nah, di sinilah letak banyak kegagalan panen yang tidak maksimal itu ya tergantung dari pemberian. Itu baru N. Belum lagi yang lain-lain, 15 yang lain. Itu belum. Makanya perlu banyak konsultasi dengan ahli kesuburan tanah atau ahli pupuk. Pupuk-pupuk itu yang beredar di pasaran, itu semua sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Tinggal bagaimana caranya para petani bisa memanfaatkan secara tepat, benar, dan memang betul-betul membutuhkan keterampilan. Nah, biasanya petani ini nanti menemukan di lapangan. Kalau dia menggunakan pupuk A, B, C, dia tahu persis berapa takarannya. Akibatnya dari proses pemberian pupuk yang tepat, benar, seimbang, sesuai dengan kebutuhan tanaman, lalu semua pupuk yang kita kasih itu diserap, tidak ada yang terakumulasi. Jadi semua diserap tanaman, panen berikut, diangkut lewat panen, diangkut lewat berangkasan, di-recycle lagi menjadi pupuk organik. Kita hitung berapa yang ada dalam berangkasan, kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan tanaman apa yang akan kita tanam, tentunya kita tahu. Nah, seperti ini petani biasa didampingi, diarahkan oleh para penyuluh pertanian, ya, sehingga tidak salah dalam pemupukan. Akibat dari pemupukan yang salah, kalau di bawah konsentrasi atau dosis kebutuhan tanaman, tanaman tidak berproduksi secara maksimal. Artinya bahwa potensi produksinya tidak akan dicapai. Kalau potensi produksinya 12 ton per hektar, memberi pupuk di bawah standar kebutuhannya, pasti anjlok hasilnya di bawah. Tetapi kalau diberikan lebih dari kebutuhan optimal, dosis pupuknya tinggi, nah itu tanaman menyerap sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya ada residu pemupukan yang terjadi di dalam tanah. Nah, belum lagi kita hitung dengan kandungan hara dalam tanah yang terfiksasi oleh partikel tanah lagi. Nah, itu kalau digabung semua, tanah menjadi jenuh dan pada akhirnya itu sifat-sifat seperti struktur, tekstur tanah, tingkat kesuburan baik secara biologi maupun fisik maupun kimia lalu menjadi terganggu sehingga memberikan dampak kerusakan pada profil tanah atau tanah ya
tanah yang kita miliki untuk usaha pertanian, maupun juga kalau ada hujan yang deras itu akan dibawa keluar. Baik. Sama-sama dengan run off itu aliran air merusak badan-badan air di sekitar lingkungan di mana tempat pelaksanaan usaha tani itu berada. Ya mungkin itu Pak Siboro yang terima kasih Dr. Hukom. Jadi pesannya Pak Jamal adalah nutrisi yang seimbang, yang baik, yang tepat akan membantu daya imunitas dari tanaman. Mungkin boleh ditambahkan Dr. Johana terkait dengan insektisida hayati dan nabati tadi untuk kutu dan daun layu. Ada masukan untuk Pak Jamal? Nabati atau hayati seperti apa yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih Pak Siboro. Saya sarankan untuk penggunaan pestisida nabati. Nah, pestisida nabati ini pestisida botanis. Pestisida botanis ini ada dua, pestisida nabati yaitu menggunakan jenis tanaman. Ada di seputaran kita banyak tanaman-tanaman yang kita bisa gunakan sebagai obat untuk pengendalian hama maupun penyakit. Kemudian untuk yang biologis itu kita bisa menggunakan jamur, misalnya trichoderma dan beberapa jenis jamur antagonis lainnya. Nah, kalau untuk penggunaan biopestiside atau pestisida nabati itu kita bisa hayati, kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait karena sudah diproduksi pada dinas-dinas. Tetapi kalau untuk penggunaan pestisida nabati, kita bisa ambil saja jenis-jenis tanaman di seputaran kita untuk penyemprotan. Misalnya saja kita bisa ambil nimba, itu kita tumbuk, kemudian direndam semalam, kemudian disaring, ditambah deterjen, kemudian ditambah air lagi dengan konsentrasi 1:9, kemudian baru bisa disemprotkan pada tanaman yang terserang jamur. Hama. Nah, itu sehingga kita bisa meminimalisir penggunaan pestisida sintetik. Kalau kita terlalu banyak menggunakan pestisida sintetik, mikroba-mikroba penting di dalam tanah itu bisa mati, sehingga kesuburan tanah itu terganggu. Nah, untuk mengembalikannya itu susah sekali Pak Jamal, karena memakan waktu yang cukup lama. Nah, gunakan juga bisa, saya sarankan juga menggunakan serai. Itu cara kerjanya sama juga, ditumbuk, kemudian direndam semalam, nanti disaring. Perbandingannya ada Pak, nanti saya berikan ini, kita ada punya grup untuk konsultasi, bisa nanti kita uraikan di sana untuk penggunaan pestisida botanis. Terima kasih Pak Siboro. Terima kasih Dr. Johana. Mudah-mudahan ini masukan yang baik untuk Pak Jamal untuk menggunakan pestisida nabati atau hayati. Sudah ada pertanyaan dari pemirsa kita. Boleh saya bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk dari Heidi Linda Sahetapi Nelwan. Mohon penjelasan, mengapa cabai rawit yang sudah berbuah tapi buahnya kelihatan seperti ada titik 2 hitam lalu pada rontok? Apakah ini kena hama dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih banyak. Mungkin Dr. Johana mungkin boleh bantu jawab. Jadi ada cabai rawit sudah. Ya, Ibu saya, tapi itu disebabkan oleh penyerangan oleh jamur, ya. Itu jamur yang menyerang, sehingga itu jenis penyakit. Salah satu jenis penyakit yang terdapat pada cabai. Nah, itu disebabkan oleh biasanya kita sebut dengan penyakit patek atau antraknos. Nah, kalau yang disebabkan oleh jamur ini, sebaiknya kita pemilihan bibit yang jenis benih yang baik, yang punya kualitas itu di atas 85%. Biasanya di dalam kemasan, di luar kemasan itu sudah ditulis ada daya tumbuhnya berapa persen, itu sudah ada. Kualitas
benihnya seperti apa. Dan saya sarankan untuk tidak menyemprotkan dengan insektisida atau pestisida sintetik. Sebaiknya menggunakan pestisida nabati. Itu sangat penting sekali karena kalau dalam skala kecil, saya pikir ibu menanam di rumah saja sehingga mungkin di polybag. Nah itu jangan terlalu menyusun polybagnya, jangan terlalu rapat sehingga kelembapannya itu bisa terjaga. Baik. Terima kasih, Mas Ibu. Baik, terima kasih Dr. Johana. Jadi Ibu Saheta Pinelwan mungkin juga boleh join nanti di WhatsApp grup Kamu Bisa mendapatkan tuntunan atau nasihat lebih lanjut dari Dr. Johana. Ini ada 2 pertanyaan sekaligus mungkin kita akan bacakan terkait juga dengan penyakit dan hama. Dari Deborah, saya juga bertanya dan mohon penjelasan. Saya hanya tanam cabai untuk makan sendiri, tapi sebelum dia berbuah, di daun cabai itu ada yang putih dan setelah dia berbuah, mulai buahnya hitam lagi. Apa masalahnya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin Ibu Johana boleh bantu jawab, ini terkait dengan daun yang putih kemudian buah yang hitam. Ya, daun yang putih itu bisa saja disebabkan oleh kutu putih. Ada sejenis hama yang kita sebut dengan kutu putih yang biasanya menyerang juga pada tanaman cabai. Nah, biasanya itu di bawah-bawah daun ataupun di pangkal-pangkal daun, pangkal batang itu biasanya ada jenis hama tersebut. Kemudian itu dia biasanya itu menyebabkan setiap bagian yang dia hinggap itu dia menyerap sari makanan dari daun maupun batang ataupun pangkal daun dan menyebabkan rontoknya daun. Lama-kelamaan tanaman itu menjadi kering dan mati. Kalau buah-buah yang terserang itu ada bintik-bintik atau bercak coklat, itu yang kita sebut tadi sebagai penyakit yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri. Kalau layu bakteri itu biasanya disebabkan oleh salah satu jenis bakteri yang kita sebut dengan Pseudomonas. Itu juga sangat berbahaya bagi tanaman cabai. Tetapi yang saudara maksudkan itu seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa itu biasanya di petani disebut dengan patet atau anthracnose yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum. Untuk itu biasanya itu pencegahannya dilakukan dengan memilih benih yang sehat, yang tidak ada patogennya. Biasanya itu nanti kita bisa perlakuan benih direndam dengan bisa saja dengan tumbukan serai, cairan serai itu kita bisa rendam. Nanti konsentrasinya akan kita konsultasikan pada grup karena waktu di sini sangat mepet, kita tidak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar. Kita ada punya grup, nanti bisa ikut di dalam grup. Baik. Terima kasih Pak Siboro. Baik, kemudian masih ada pertanyaan, ini banyak pertanyaan malam ini terkait dengan cabai rawit ya. Jadi kelihatan memang banyak yang menanam cabai rawit dan banyak yang mengkonsumsi cabai rawit. Pertanyaan dari Rile Silalahi. Saya pernah tanam cengek, pohonnya tinggi, lebih tinggi dari saya. Jadi lebih tinggi dari saudari Silalahi ini. Itu jenis cengek apa ya? Sekarang punya pohon yang pendek, mungkin 50 cm, buahnya juga banyak. Mau cari pohon yang tinggi itu saya tidak dapat lagi. Mungkin ada info jenis pohon itu dicari di mana. Kalau pohonnya Pak Jamal berapa tinggi ya? Kalau itu tadi yang sudah agak tinggi itu, apakah lebih tinggi dari manusia? Ya, jadi itu perkiraan untuk tinggi cabainya itu sekitar 70 sampai 1 meter. Oke. Tingginya. Ada yang bisa jawab ini yang lebih tinggi dari manusia, ini tingginya seperti cabai cengek seperti apa ini? Ada yang tahu? Mungkin Dokter Hukum? Jenis apa? Ya, baik Pak Siboro. Jadi paling banyak itu adalah yang varietas lokal, cabai rawit varietas lokal itu tahunan itu dia bisa tinggi ya
lebih dari manusia, jadi beberapa meter. Nah, kalau yang varietas-varietas unggul yang sudah diciptakan sekarang itu kan varietas yang genja, jadi pendek. Nah, untuk masalah tinggi tanaman ini, cabai ini, khususnya untuk varietas lokal, itu tergantung juga dari nutrisi yang dimakan, ketersediaan nutrisi. Jadi kalau umpamanya nutrisi yang tersedia mungkin N lebih banyak, nah itu pertumbuhan vegetatifnya makin melonjak, lebih pesat, tanaman lebih tinggi, lebih lebar, namun mungkin buahnya kurang karena tidak terjadi keseimbangan antara nutrisi hara makro dan mikro itu dalam tanah, dan ini sangat dibutuhkan sekali keseimbangannya. Yang disebut dengan keseimbangan itu keseimbangan antara jumlah dari tiap-tiap jenis yang ada. Jadi itu jumlahnya tidak sama, jangan lupa itu. Ada range-nya. Nah, oleh karena jumlahnya tidak sama, lalu menyebabkan sistem metabolisme dalam hal ini adalah sistem enzim kurang bekerja. Baik. Nah, sangat penting sekali yang nanti menyebabkan yang tadi itu masalah yang tadi itu Pak. Tanaman itu nanti cepat layu umpamanya, tiba-tiba layu dan imunitasnya rendah. Bisa terserang berbagai macam hama, penyakit yang dijelaskan oleh Ibu Taribuka, Dr. Taribuka tadi. Baik. Oleh karena itu, memberikan pupuk harus tepat, seimbang. Tanaman kalau diberikan pupuk tepat seimbang, dia imunitas tinggi. Mungkin saja tidak kehadiran hama maupun penyakit itu menjadi kurang. Karena saya pernah menguji coba untuk tanaman cabai ini, tingginya terus buahnya banyak. Nah, karena nutrisinya lengkap, setiap pertumbuhan ke atas sudah masuk pada proses reproduksi, itu setiap pucuk tumbuh dengan daun itu lalu muncul bunga-bunga yang sempurna dan muncul diikuti dengan buah-buah yang sempurna sampai panen. Tidak akan ada yang bercak-bercak atau yang diserang hama maupun penyakit karena ketahanan imunnya, kualitas buahnya bagus. Nah, intinya di sini kalau nutrisinya diperhatikan, pasti masalah penyakit hama bisa diatasi. Baik, jadi tergantung varietas dan nutrisi ya, Dr. Hukom. Baik, kita belum sempat bicara ini, waktu sudah mepet, tapi kita ingin bicara sebentar mengenai panen ya. Ini sekitar 3 bulan dan bisa bertahan 2 tahun ya. Mungkin Prof. Daniel bisa komentar mengenai panen dan pasca panen mungkin? Jadi panen tentu berhubungan dengan pasar sebetulnya. Jadi saya menganjurkan bagi para petani cabai adalah kalau ingin menanam cabai yang menguntungkan, kita mesti tahu kondisi pasar. Adalah baiknya kita membuat kontrak dengan grosir tempat kita memasarkannya. Dan juga waktu, timing. Jadi seperti ini sudah kita, kalau sekarang bertanam cabai atau 1 bulan yang lalu bertanam cabai, ini akan tiba 1 bulan lagi bulan puasa, di mana harga cabai akan tinggi sekali. Jadi kita mesti kontrak dengan orang karena mesti berhati-hati juga kalau sebuah petani tanam cabai, pasar dibanjiri oleh cabai. Jadi kita mesti berhati-hati. Kemudian panen, dalam panen ini cabai adalah buahnya ya, klimakterik. Aktivitas metabolismenya, respirasinya tinggi sekali. Dalam 1 malam bisa bobotnya turun sampai 10%. Oleh karena itu perlu waktu transportasinya dia dalam suasana dingin. Makanya petani cabai selalu transportnya malam hari, ya. Dan karungnya mesti adalah karung yang ada lubang-lubangnya supaya ada sirkulasi udara. Ya, kalau tidak cabai juga akan cepat busuk karena di dalamnya akan banyak air. Ya, akibat respirasi banyak air. Jadi itu perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan, atau mungkin juga perlu disisipi kertas koran atau bahan-bahan lain, daun-daun kering yang bisa menyerap air di dalam karungnya ya. Tapi kalau kita bawa seperti itu di pasar tidak diinginkan oleh para pedagang karena dipikir kita curang dengan bobot. Oleh karena itu sekarang pemerintah sudah menganjurkan memberi karung yang sudah ada seperti jaring-jaring kecil ya supaya ada sirkulasi. Jadi karena waktunya mepet ini,
perlu pasar kita antisipasi dengan baik. Jangan tadi sudah capek menanam, untuk modal nanam pun tidak kembali. Ya, jadi perlu kita 2-3 bulan sudah kita ke pasar. Nanya, bisa nggak nerima cabai saya? Ya, saya akan produksi sekian, demikian mutunya dan sebagainya. Kita sudah bahas beberapa kali, ada di sini teman-teman kita narasumber petani yang sudah mempraktekkan hal itu. Dia sudah menjalin dengan pasar dulu sebelum menanam. Ya, mulai dari awal acara ini kita sudah lakukan seperti itu. Jadi mungkin bagi Pak Jamal perlu dilakukan hal seperti itu. Kemudian juga jangan nanti kita beli 100 kilo sampai di pasar jadi 90. Baik. Ya, jadi itu perlu diperhatikan susut bobotnya. Terima kasih. Baik. Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Memang menarik sekali diskusi tentang cabai rawit ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan jawab di sesi minggu depan karena waktunya terbatas pada saat ini. Sekali lagi, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita, Pak Jamal Marbun, Prof. Daniel Saputra, Dr. Johanna Taribuka, dan Dr. Zakaria Sukom. Sampai bertemu pada episode yang akan datang.